Pertempuran pertama sang penyihir. Dari 3 murid penyihir, Ling terlihat paling tenang. Dia juga terlihat menonjol karena memegang tongkat sihir yang terlihat rumit. Para peri kegelapan berdiri di pintu. Dia mengangkat busurnya dan mencabut panah. Dengan dentingan busurnya, panah melesat ke kepala Ling. Jika dia punya cukup mana, Ling dapat menggunakan mantra level 1, area perlindungan panah kecil, untuk memblokir serangan. Tetapi masing-masing mantra level 1 menghabiskan 10 Omni Point, lebih banyak dari yang dia mampu. Jadi sebagai gantinya, Ling menggunakan mantra level 1, bola api. Sebuah bola api putih seukuran kelereng muncul di udara di depannya. Dengan ketukan tongkatnya, bola api tersebut melesat ke arah panah peri kegelapan pembunuh. Pengucapan mantramu tidak buruk. Tapi kau naif jika berpikir kalau itu bisa menghentikan panah anti sihirku, peri kegelapan pembunuh tertawa sendiri. Pada saat berikutnya, bola api dan panah saling melintas, hanya terpisah beberapa sentimeter. Ling dan peri itu menyaksikan dalam diam ketika ujung panah melesat melewati bola api. Diikuti oleh tangkai panah. Saat nyala api melesat melewati bulu panah, bola api level 1 meledak. Ledakan mengguncang udara. Tidak terlalu keras, tetapi gelombang udara di samping panah anti sihir meluas dengan cepat, mengirimkan arus udara ke segala arah dan yang lebih penting, melawan panah itu sendiri. Ya, untuk menghadapi Akademi Sihir, semua peri kegelapan telah dilengkapi dengan senjata anti sihir. Jika Ling mengarahkan bola api tepat ke arah panah, bola api itu akan ditembus dan menyebar menjadi bunga api. Sebaliknya, dia telah menggunakan kekuatan ledakan bola api untuk mengubah lintasan panah anti sihir. Itu sangat efektif. Panah itu melenceng dari jalur aslinya. Pada saat mencapai Ling, panah itu telah menyimpang lebih dari 7 inci dari tempat seharusnya. Dia terbang melewati pipinya, mengibas beberapa helai rambutnya. Para peri kegelapan pembunuh tampak terkejut bahwa dia meleset. Dia menyiapkan panah lain. Tapi dia tidak sempat melepaskan panah kedua. Ling bukan tipe orang yang jika diserang tidak membalas. Prinsip Ling adalah serangan dibalas dengan serangan. Lantai tempat peri kegelapan berdiri tiba-tiba melengkung ketika duri tanah bermunculan. Duri tanah. Mantra elemen tanah level 0. Efek, memunculkan duri batu keras dengan ketinggian hingga 2 kaki dari tanah. Jangan melangkah di atasnya. Seperti bola api sebelumnya, duri tanah muncul sangat tiba-tiba sehingga peri kegelapan pemanah tidak punya waktu untuk bereaksi. Lebih buruk lagi, peri itu mengenakan sepatu dengan sol tipis agar mudah bersembunyi. Dia hampir sepenuhnya tidak terlindungi. Dengan suara keras, duri tanah menembus pergelangan kaki peri kegelapan, naik hingga menjulur ke sisi betisnya. Mereka hanya bisa membayangkan betapa sakitnya luka yang disebabkan oleh serangan itu. Bahkan peri kegelapan pembunuh yang telah melalui masa pelatihan yang ekstensif dan tangguh, tidak tahan. Dia menjerit kesakitan, panah yang baru saja disiapkan jatuh ke lantai. Dia terjengkang ke belakang sambil kesakitan. Duri tanah lainnya muncul dari lantai. Duri itu seperti sudah disiapkan untuk muncul di situ, seolah-olah Ling sudah tahu persis bagaimana reaksi peri kegelapan pembunuh. Saat peri jatuh terjengkang, duri tanah kedua muncul dari tanah, menusuk langsung ke arah punggung peri. Dengan bunyi buk, peri kegelapan mendarat di lantai. Dia tersentak, matanya lebar dan otot-ototnya tegang, dia tetap diam selama 2 detik. Kemudian, kepalanya terkulai. Dia sudah mati. Bahkan seorang pahlawan legendaris tidak akan bertahan karena tertusuk oleh duri tanah setinggi 2 kaki itu. Kedua duri itu telah diaktifkan dengan cepat dan tanpa suara, sehingga target mereka tidak sempat bersiap. Seorang peri kegelapan pembunuh telah terbunuh hanya dalam pertarungan 1 detik. Hanya setelah peri itu jatuh ke lantai, rekannya di aula menyadari apa yang telah terjadi. Dia tidak bisa membayangkannya. Hanya ada murid penyihir di ruangan itu. Dia berpikir bahwa mereka dapat dibunuh dengan mudah, seperti yang ada di ruangan lain. Kamu bajingan kecil. Memegang belati anti sihir, dia berlari menuju Ling. Dia berlari sangat cepat, dengan kecepatan hingga 50 kaki per detik. Dia tampak seperti angin puyuh hitam. Dia telah menggunakan skill bertarung, kecepatan kilat. Lawan yang cepat dengan senjata anti sihir adalah mimpi terburuk bagi para penyihir tingkat rendah.
Dalam jarak dekat, mereka adalah bencana. Hati-hati. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Itu Selin. Wajah Ling mengeras. Matanya dingin dan tak peduli pada peri di depannya. Dia kemudian memanggil tampilan menu mantra. Beli mantra level 1, area vektor perlindungan. Pembelian mantra berhasil. 10 Omni Point digunakan. Area vektor perlindungan. Mantra level 1. Penggunaan mana, 6. Efek, memantulkan objek ke arah yang diinginkan pemantra. Jika mantra level 0 setara dengan petasan besar, maka mantra level 1 cukup kuat untuk membuat manusia biasa ketakutan. Peri berada dalam jarak 3 kaki dari Ling. Dia menyerang Ling dengan belatinya, mengangkat satu kaki dan menendangnya. Ling mengetuk tongkat bulan baru di udara tipis di depannya. Sana. Dia berseru pada dirinya sendiri. Mantra level 1 berhasil diucapkan dalam waktu 0,3 detik. Gelombang angin menyebar dari ujung tongkat Ling, menggulung udara di depannya. Gelombang memancar keluar dan menjauhi Ling, menuju arah di hadapannya. Si peri, yang melaju cepat seperti anak panah, berhenti seolah-olah dia menabrak dinding. Selama sepersekian detik, tubuhnya berhenti di udara, seolah waktu telah membeku. Kekuatan area vektor perlindungan sampai pada puncaknya. Dengan sebuah ledakan, tubuh peri memantul kembali ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatannya, prajurit peri elit level 2 bisa saja menangkis serangan mantra level 1. Namun Ling mengucapkannya pada waktu yang tepat. Si peri baru saja mengangkat kaki ketika mantra area vektor perlindungan diucapkan oleh Ling. Dalam postur yang tidak stabil, peri itu tidak mampu mengeluarkan kekuatan untuk menangkal mantra tersebut. Ling mencapai kemenangan penuh dengan menggunakan mantra level 1 saat puncak kekuatan, dan melawan peri di saat terlemahnya. Setelah yakin akan menang, Ling melanjutkan serangan. Dia tidak memberi kesempatan untuk lawannya beristirahat dan memulihkan diri. Ling mengarahkan tongkatnya ke arah peri kegelapan. Bahkan saat tubuh lawannya melayang di udara, bola api level 0 melesat ke arah dirinya. Mana dari bola api yang telah ditekan oleh tongkat jauh lebih panas daripada biasanya dan bersinar putih. Si peri memang luar biasa. Bahkan saat dia terbang kembali, secara naluri, dia berhasil mengangkat belatinya untuk menusuk bola api yang datang. Jika bola api tersebut diucapkan oleh murid penyihir, maka akan mudah dihancurkan oleh belati anti-sihir. Namun, penyihir yang mengucapkan mantra bola api memiliki kemampuan pengucapan mantra jauh luar biasa. Bola putih sebesar kelereng melayang di udara. Bola putih tersebut tidak terbang lurus namun memutar berbentuk lingkaran. Hebatnya, bola tersebut melaju cepat dan lambat secara acak, membuatnya sulit untuk ditebak arah mana yang dituju selanjutnya. Tepat ketika belati peri hampir menyentuhnya, bola api kecil itu secara gesit menghindarinya dan melayang melengkung di udara, mendarat tepat di antara kedua mata peri. Sebagai mantra level 0, bola api bukanlah mantra yang kuat. Bahkan dengan tongkat sihir, kerusakan terbesar yang disebabkan oleh bola api itu hanya dengan meledakkan tangan manusia biasa. Jika digunakan terhadap peri kegelapan pembunuh, bola api hanya akan merusak kapalan tangan mereka. Tetapi bola api yang meledak di dekat area yang rapuh seperti mata bisa berakibat fatal. Si peri mengalami kejadian tragis ini ketika dia melesat di udara. Dia bertopeng, tetapi topeng hanya menutupi bagian bawah wajahnya, area matanya tetap terbuka. Bola api Ling sangat cepat. Si peri hanya punya cukup waktu untuk menutup matanya. Tapi bagaimana bisa kelopak mata yang tipis melindungi matanya dari ledakan bola api? Bang! Bola api itu meledak, menghancurkan mata peri dan membuatnya berdarah. Dia menjerit kesakitan. Semuanya gelap gulita, dia tidak bisa melihat. Dia ketakutan. Tapi teriakannya hanya bertahan selama sepersekian detik. Dia jatuh ke tanah. Bahkan sebelum dia jatuh, duri tanah sudah siap menunggu di tempat dia akan mendarat. Tragisnya, peri yang sekarang buta bahkan tidak menyadarinya. Wus! Duri tanah menusuk dada peri dari belakang, mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dengan ini, kedua peri telah ditangani. Penyihir dan peri adalah musuh bebuyutan. Kekuatan mereka bertolak belakang. Seorang penyihir tingkat rendah bisa membunuh peri tingkat tinggi, namun peri pemula juga dapat membunuh penyihir tingkat tinggi dengan tusukan yang direncanakan dengan baik. Ketika mereka berduel, menang dan kalah tidak ditentukan oleh level mereka,
tetapi kemampuan dan pengalaman bertempur mereka. Ling telah melakukan segalanya dengan sangat sempurna dalam pertempuran ini. Dalam pertarungan, Ling telah menggunakan total 5 mantra level 0. Mantra level 1 yang dia beli telah menghabiskan 16 poin mana. Ling tidak bergerak 1 inci pun selama pertempuran. Bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak perlu melakukannya. Notifikasi melintas dalam pandangan Ling. Misi selesai. Pemain Ling mendapat 15 Omni Point. Arus hangat mengalir melalui tubuh Ling. Ling memeriksa kembali Omni Point-nya. Sebelumnya dia memiliki 14 poin. Dia membeli mantra level 1 seharga 10 poin. Dengan 15 poin yang baru saja ia terima, ia sekarang memiliki total 19 poin. Murid penyihir di dekat pintu telah melihat segalanya. Dia menonton dengan ketakutan dan antisipasi. Ketika peri tewas, dia tergagap, "Ling, kamu. Apakah dia orang yang sama dengan Ling yang dia kenal?" Pengucapan mantranya benar-benar luar biasa. Penyihir yang meringkuk itu tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskan perasaannya. Dia kagum, bukan hanya karena mantra yang digunakan Ling, tetapi juga aura ketika Ling menggunakan sihir, seolah semuanya benar-benar di bawah kendalinya. Itu seperti dewa. Dia akhirnya menemukan kata-kata yang tepat. Ekspresi Ling terlihat sedikit bangga. Pertempuran itu seperti permainan anak-anak baginya. Dia meninggalkan ruangan. "Ayo, Selin." "Oh, baiklah." Selin memandang Ling dengan kagum. Sambil mengikuti Ling, dia bertanya, "Kemana kita pergi?" Sejujurnya, penyergapan peri kegelapan telah membuatnya terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengikuti Ling hanya karena dia penasaran. Penyihir manusia telah berubah terlalu banyak. Ada yang tidak beres. Ke Menara Portal Akademi. Ling telah merencanakan rute pelarian dari awal. Kota ini dikelilingi oleh pasukan peri kegelapan, dan di antaranya, sekelompok peri kegelapan pembunuh. Dia sekarang memiliki 19 Omni Point, namun kurang dari 3 poin mana. Dengan tambahan orang bersamanya, bertarung untuk kabur bukanlah sebuah cara. Satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan portal di Menara Portal. Setelah memikirkannya kembali, Ling menghabiskan 1 Omni Point untuk 10 poin mana maksimum. Maksimum mana Ling saat ini menjadi 31 poin. Karena mantra yang dia gunakan sebelumnya, mananya tidak penuh, hanya tersisa sebanyak 13 poin. Dia harus menunggu sisanya pulih. Kecepatan pemulihan mananya menjadi sangat penting. Kecepatan pemulihannya hanya 0,2 poin per jam. Dalam keadaan yang serba cepat dan genting seperti itu, hampir tak bisa diharapkan. Aku masih memiliki 18 Omni Point. Poin ini harusnya cukup untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ling merasa sedikit lebih damai.